pada jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang jika ada Bapak Ibu saudari atau tamu yang pertama kali datang di gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Kudus menuju, diucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada Bapak Ibu saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi sekretariat di gereja atau di pastor. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Pendengaran warga jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 dilaksanakan 3 kali, yaitu pada pukul 06.00, pukul 9.00, pukul 17.00 dengan menggunakan liturgi bentuk 1. Nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan nyanyian rohani. Berikut pada hari Senin 21 Maret 2022 kebaktian GPK PKB. Sebagai penerima kebaktian adalah 1. Bapak Amsal Muhammadam, 2. Bapak Matias Mangandu, 3. Pendeta Roni Depalana SH, 4. Bapak Agus Triyono. Semuanya dilaksanakan di gereja. Pada tahun 2022 kebaktian BPK Perempuan. Sebagai penerima kebaktian adalah 1. Nyonya Dewi Samuel, 2. Nyonya Dahlia Paulus dan Nyonya Gloria Perli, 3. Nyonya Adolfina, dan semua dilaksanakan di gereja. Berikut pada hari Rabu 23 Maret 2022 kebaktian rumah tangga. Daerah pelayanan 1, keluarga yang sebagai penerima kebaktian. Daerah pelayanan 1 dilaksanakan di gereja. Jadi tidak ada penerima kebaktian, tetapi untuk daerah pelayanan 1 yang dulunya sektor 2, daerah pelayanan 1 dilaksanakan di gereja. Berikut daerah pelayanan 2 atau sektor 1 dilaksanakan di rumah keluarga Nyonya Sarapoli atau keluarga Bapak Agus Triyono. Untuk sektor 3 atau daerah pelayanan 3 dilaksanakan di keluarga Bapak Yenta. Berikut hari Kamis 24 Maret 2022 kebaktian BPK Pemuda dilaksanakan di gereja pada pukul 19.00. Hari Jumat 25 Maret 2022 kebaktian remaja dilaksanakan di gereja pada pukul 17.00 dan kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan di gereja pada pukul 11.00. Lain, berdasarkan hasil sidang tahunan jemaat tanggal 5 Maret 2022 telah diputuskan perubahan nama sektor menjadi DAPEL atau daerah pelayanan dan telah dimekarkan dari semula 3 sektor menjadi 4 daerah pelayanan. Berikut berdasarkan hasil rapat MPJ tanggal 19 Maret 2022 menetapkan
untuk pelaksanaan Natal Jemaat tahun 2022 adalah BPK PKB. Berikut, panitia pembangunan gereja mengingatkan kepada anggota jemaat yang belum menyelesaikan tanggungan iuran pembangunan gereja tahun 2020 dan 2021 agar tetap diselesaikan. Selanjutnya, untuk tahun 2022 disepakati iuran pembangunan yaitu dengan metode pengakuan atau janji iman, bisa berupa material atau bahan bangunan dan bisa berupa uang. Berikut, panitia pembangunan gereja akan melaksanakan lelangan 1 kali dalam sebulan di kebaktian hari Minggu. Berikut, dihimbau kepada warga jemaat agar berkenan menyediakan lelangan pada kebaktian rumah tangga untuk mendukung panitia pembangunan gereja. Sehubungan dengan periode start tata usaha dan poster telah berakhir, maka disampaikan kepada warga jemaat yang berkeinginan menjadi staf tata usaha dan poster gereja dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 sampai 28 Maret 2022. Pada tanggal 3 April 2022 akan dijalankan studi khusus untuk panitia pasca sekolah minggu. Berikut ada beberapa surat masuk. Yang pertama, dari BPK Sekolah Minggu perihal permohonan pencarian dana. Sehubungan dengan perencanaan kegiatan perayaan Pasca BPK Sekolah Minggu Jemaat Bukit Mamuju pada bulan April, maka kami dari pengurus BPK Sekolah Minggu akan mengadakan pencarian dana Jemaat Bukit Mamuju berupa pundi khusus. Demikian surat masuk dari BPK Sekolah Minggu. Ketua Yusman Rani SPD, Sekretaris Widawati, bertandatangan dan bercat. Berikut surat dari panitia pelaksana sidang istimewa Bendera Sinode perihal pencarian dana. Sehubungan akan diadakannya sidang istimewa Bendera Sinode BKSB, maka kami selaku panitia akan melaksanakan pencarian dana berupa aksi parkir dan basar selama 3 minggu yang jika Tuhan berkenan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Maret tanggal 3 dan 10 April 2022 pada pukul 6, 9 dan 17 di halaman parkir gedung gereja GKSD Jemaat Bukit Mamuju. Demikian panitia pelaksana Ketua Rian Renaldi, Sekretaris Gayus dan Tanggung bertandatangan. Berikut surat masuk yang ketiga dari Gereja Kristen Sulawesi Barat Majelis Pekerja Sinode. Pokok penyampaian beberapa pokok penting pelayanan kepada yang terhormat Majelis Pekerja Jemaat C GKSB, Majelis Pekerja Klasik C GKSB, Pendeta-pendeta C GKSB. Melalui surat ini, Majelis Pekerja Sinode menyampaikan beberapa pokok terkait pelayanan. 1. Tema Pasca 2022 tak terpisahkan dari kasih Allah.
terdapat dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Untuk semua pelaksanaan Paskah di GKSB tahun 2022 kita menggunakan tema yang sama di atas dalam kebersamaan dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. 2. Oleh karena situasi penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah cenderung menurun, maka oleh pemerintah sudah melakukan beberapa pelonggaran atau relaksasi bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, melalui rapat MPS tanggal 16 Februari 2022 memutuskan untuk melonggarkan pelaksanaan kebaktian hari Minggu, bahwa untuk sementara semua jemaat GKSB dalam kebaktian hari Minggu menggunakan liturgi hari Minggu bentuk satu, yaitu 8 lagu, pengakuan iman rasuli, dan hukum Tuhan. Selanjutnya, bila ke depan keadaan semakin baik, maka semua liturgi hari Minggu GKSB akan kembali digunakan dengan menunggu surat dari MPS selanjutnya. Kendati demikian, saat ini kita sudah hidup dengan keadaan normal baru atau new normal, yaitu kita diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan menjaga pola hidup sehat. Ketiga, penjelasan keputusan SSA tentang pelaksanaan sentralisasi tunjangan gaji pendeta GKSB, yaitu sudah harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda. Persembahan sentralisasi tunjangan gaji pendeta dijalankan setiap hari Minggu dan hari raya, dan semua persembahan tersebut dikirim ke MPS sesuai ketentuan keputusan. Persembahan sentralisasi tunjangan gaji pendeta yang dijalankan tidak mempengaruhi jumlah pemberian nafkah hidup gaji pendeta jemaat yang diberikan oleh jemaat selama ini. Keempat, susulan keputusan SSA tentang moratorium penundaan pelaksanaan program penyesuaian atau penyetaraan calon vikaris di SDT Sulbar. Keputusan SSA tersebut sudah dibahas dan diputuskan dalam SSA ke-10 di Panasuan, namun tidak sempat dicatat atau dimasukkan oleh Komisi B SSA yang membahas keputusan tersebut. Oleh karena itu, kami kirimkan keputusan tersebut sebagai susulan keputusan SSA yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan semua keputusan SSA yang sudah terkirim sebelumnya. Dengan adanya keputusan tersebut, maka MPS masih membuka kesempatan kepada anak-anak GKSB yang memiliki gelar STH, SSITEOL, atau SPAK, lulusan dari SDT, Fakultas Teologi yang tidak direkomendasi oleh MPS GKSB untuk mengikuti program kuliah penyesuaian penyetaraan terakhir di SDT Sulbar untuk program 2022 terakhir setelah di moratorium. Penyetaraan program penyesuaian penyetaraan: A. Warga GKSB. B. Saat mengikuti program maksimal berusia 38 tahun. C. Membuat dan memasukkan permohonan mengikuti program penyesuaian penyetaraan, memasukkan fotokopi surat baptis dan surat CD, memasukkan fotokopi ijazah S1 atau ijazah S2 bila S2, masing-masing dengan transkrip nilai. Bersedia membayar biaya program sebesar Rp2.500.000 per tahun. Berikut pemasukan berkas permohonan dan semua persyaratan harus dibawa langsung oleh yang bersangkutan pada rapat Selasa tanggal 10 Mei 2022 di kantor Sinode GKSB. Demikian Ketua Umum Pendeta Sir John B. Sibuen MTH
Sekretaris Umum Pendeta Beber Tembuhan SHSSI Jawa bertanda tangan. Tembusan disampaikan kepada Majelis Pertimbangan PKSB, BPK Lingkup Sinode, Badan Kesejahteraan Pendeta BKP GKSB dan Pertimbangan. Berikut hasil sidang Komisi B bidang program dana daya. Atas kasih serta tuntunan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan kepada Gereja Pimpinan Sidang Sinode Am ke-10 Gereja Kristen Sulawesi Barat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan menetapkan hasil sidang Komisi B bidang program dan daya menjadi keputusan SSA ke-10 GSB 2021. Pertama, lampiran naskah hasil pembahasan Komisi B bidang program dan daya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diubah dan ditetapkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Panasuan pada tanggal 30 Oktober 2021, pimpinan sidang Sinode Am ke-10 GKSB. 1. Pendeta Joni Parker SPH, 2. Pendeta Joni SPAK, 3. Pendeta Moni Parudi MPH, 4. Pendeta Penatua Darius Mangala SPAK, yang kelima Pendeta Darmawati IP MPH, Sekretaris Pendeta Kapil Barang SPH, semua bertanda tangan. Berikut hasil sidang Komisi B program dan daya atau ketenagaan. Poin ke-7. Poin susulan. Pembukaan program penyesuaian pendanaan bagi alumni lulusan STT yang tidak direkomendasi oleh MPS GKSB dilaksanakan atau dibuka terakhir pada tahun 2022. Setelah itu, maka program penyetaraan penyesuaian ini untuk tahun 2023 dan selanjutnya dinyatakan di moratorium atau ditunda. Moratorium ini diputuskan untuk memberi kesempatan kepada alumni atau lulusan STT Sumbar untuk melayani sebagai tenaga vikaris dan selanjutnya menjadi tenaga pendeta di GKSB. Pimpinan sidang Komisi B, Ketua Penatua Inaldi Sidang SP Enhan, Sekretaris Penatua Bosni Santilang SSI NPB bertanda tangan. Demikian surat masuk. Dengan demikian kata jemaat telah selesai. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian, untuk bisa hidup kita semua bagi berdiri dan kita bersama-sama bagian dari hati nomor 29 ayat 1 dan 2. Tuhan dan kuasa
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa sepanjang seminggu yang boleh Tuhan izinkan kami jalani, dengan pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan, kami dapat melewati. Sekalipun kami menyadari bahwa ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, tapi kami senantiasa menyaksikan bahwasannya kasih setia dan perlindungan Tuhan, kasih setia dan pertolongan Tuhan senantiasa nyata kami alami dalam kehidupan kami. Untuk itulah ya Allah, hanya pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, atas kasih setia dan perlindungan-Mu yang sungguh nyata kami alami. Dan saat ini kembali kami berada di dalam rumah-Mu yang kudus, dalam kerinduan dan kesiapan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu yang kami percaya melalui pembacaan dan pemberitaan firman ini dapat kami mengerti, dapat memetraikan dalam hati kami, menjadi pedoman bagi kami dalam menapaki hari-hari hidup kami di minggu-minggu sengsara yang keempat yang akan kami masuk. Untuk itu ya Allah, kami sangat menyadari siapakah kami ini ya Allah. Kami adalah manusia yang berdosa, yang sering mengecewakan hati sesama dan teristimewa mengecewakan hati-Mu ya Allah. Ampuni kami dan layakkanlah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat membaca dengan baik dan benar firman ini. Ketika kami belajar dalam perenungan, kami dapat mengerti, tertanam di dalam hati kami, sehingga kami menjadikan firman ini pedoman di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman ini ya Allah, biarlah urapan kuasa-Mu memampukan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata bukan karena kehebatan hamba-Mu, tapi semua karena kuasa daripada-Mu melalui Roh Kudus, memampukan hamba untuk mewartakan kehendak-Mu melalui firman ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55, pada ayatnya yang kedua hingga pada ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 pada ayat yang kedua hingga pada ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
dan jalanmu bukanlah jalan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan dan rancanganku dari rancangan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia kita yang mendengar firman ini. Dan ketika kita belajar dalam renungan firman, dengan pertolongan Tuhan kita diberikan kemampuan menjadi pelaku firman di dalam hidup. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita mengaminkan pembacaan firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian perlombaan firman surat 50 bait yang pertama. Jadi ada panggilan, ayo hai semua orang yang haus,
semerah itu, dan bajumu seperti baju pemilik buah anggur. Ayatnya yang ke-6, aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Saudara, Tuhan tidak menginginkan kehidupan manusia yang diciptakannya itu berujung pada kesia-siaan, yakni kehidupan yang diperbudak oleh keselamatan yang sia-sia, yang tidak menyelamatkan jiwa mereka, yakni sesuatu yang bukan roti dan sesuatu yang tidak mengenyangkan. Itu disampaikan pada ayatnya yang kedua dalam pembacaan kita tadi. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Menyia-nyiakan perjalanan hidup di dalam dunia untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan hendak menyelamatkan kehidupan umatnya, khususnya dalam latar belakang pembacaan firman ini bangsa Israel, dari keberdosaannya, dan memberikan perjanjian abadi yang memberikan kembali kebenaran untuk mereka memperoleh keselamatan. Bahkan keselamatan itu pun tidak hanya kepada umatnya saja, saudara-saudara, tetapi kepada semua suku-suku bangsa. Saudara lihat pada ayatnya yang keempat, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Jadi keselamatan itu bukan terbatas kepada bangsa Israel, tetapi keselamatan itu bagi semua manusia ciptaan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manusia membutuhkan keselamatan dari Allah, dan keselamatan itu telah dinyatakan melalui Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Hanya pada Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 dan pasal 3 ayatnya yang ke-16 menyatakan keselamatan itu adalah sebagai suatu anugerah melalui panggilan pertobatan manusia dengan menerima keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus datang dalam kehidupan saudara dan saya, memberikan roti hidup dan air hidup dari sorga, seperti firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa datang kepadaku dia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara yang mungkin dalam menghadapi pergumulan yang berat, membuat saudara bergumul dan berpuasa, saudara bisa rasakan ketika saudara fokus bergumul dan berpuasa, puasa kan bukan lapar dan haus saja, tapi saudara puasakan hidup dan masa depanmu kepada Tuhan. Saudara rasakan dan imani saudara tidak merasa kelaparan, karena Allah yang merupakan roti hidup itu memberikan saudara kekuatan untuk menjalani pergumulan yang berat sekali. Untuk itu saudara, saya sengaja ambil nyanyian memang agak panjang, tapi bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani melalui nyanyian pelengkap Kirim Jemaat 80 pada ayat yang pertama hingga pada ayatnya yang keempat. Getsemani tempat Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Dia menangis karena beratnya begitu pergumulan yang dia hadapi. Sebagai manusia sejati dan Allah sejati, dia tidak mampu. Sampai-sampai dia mendapati pada bait yang ketiga, ayat yang ketiga, dia mendapati murid-muridnya, mereka tidur terlelap
cuma-cuma sudah dikasih. Jangan keraskan hati. Mari kembali kepada jalan yang benar. Kembali melakukan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Ayat yang ke-8 di situ, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan adalah, mengapa hidup manusia dalam menjalani kesia-siaan? Setelah saya renungkan hari ini, saudara, bahwa sebanyak apapun saudara dan saya kita makan hari ini, besok hari kita akan lapar lagi. Dan besok kita akan bekerja dan makan, kembali kita lapar lagi, dan itulah yang dilakukan sampai kita meninggal. Dan apapun yang dapat kita kumpulkan dalam hidup ini, tetap pada akhirnya akan kita tinggalkan. Untuk itu dikatakan, mengapa kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkanmu. Untuk itu datang kepada roti hidup yang mengenyangkan jiwamu. Datang kepada Allah sumber air kehidupan yang memberikan kesegaran kepadamu. Saudara yang diberkati Tuhan, mari datang kepada Tuhan, undangan keselamatan dari Tuhan untuk menerima pengampunan. Persekutuan yang kudus dan berkat-berkatnya yang melimpah membawa saudara dan saya kepada kehidupan kekal. Tanggal 15 April, saudara, kita akan masuk di dalam meja perjamuan. Dan 4 minggu ini kita akan merenungkan sejauh mana perjalanan hidup saudara dan saya. Apakah kita mau kembali baharui hidup kita, hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dia bilang begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Baiklah kembali kepada Allah, baharuilah hidupmu. Jangan berkanjang di dalam dosa. Jangan hidup terbuai dengan dunia ini, saudara. Keselamatan cuma-cuma sudah saudara tadi. Roti hidup yang akan saudara dan saya nikmati, yang dilambangkan dengan roti dan anggur, yang akan saudara dan saya kita nikmati, akan masuk bersatu di dalam tubuh kita. Dengan iman kita yakin Tuhan akan mengubah hidup saudara. Tapi kalau kita cuma angkat saja lalu makan nanti tak ada di kita pergumulan sama Tuhan, anggap biasa roti peangai, anggur peangai, hidup kita tidak akan pernah diubah. Tapi ketika saudara datang dalam penyangkalan dirimu kepada Tuhan, mau diubah Tuhan, seperti yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 dalam pembacaan firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama Tuhan masih panggil, mari makan roti, minum air surgawi yang sudah aku berikan cuma-cuma kepadamu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Baharui hidupmu, sehingga hidupmu semakin dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam dunia. Untuk itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya katakan, mari datang kepada Tuhan. Undangan keselamatan dari Tuhan kepada saudara dan saya. Berkat-berkat yang melimpah dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Saudara bisa rasakan ketika saudara bergumul dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja di dalam takut akan Tuhan, saudara akan nikmati. Berkat itu akan datang dari tempat-tempat yang saudara tidak pernah pikirkan datang.
kita buat lagi, itu tidak menjadi berkat lagi. Tapi ketika kita mengaku, sama seperti Tuhan Yesus ketika bertemu dengan seorang perempuan yang bersinah, perempuan Samaria yang bersinah. Orang Farisi dan semua ahli Taurat katakan, sesuai dengan hukum Tuhan, perempuan ini akan dilempar sampai dia mati di tempat. Tuhan Yesus bilang, silakan ambil batu dan lempar dia. Ketika saudara merasa tidak berdosa, saudara tahu apa yang Tuhan buat? Tuhan hanya tulis duduk di tanah, dan dia menulis, tidak tahu dia tulis apa di tanah. Setiap orang datang melihat tulisan itu, satu persatu mereka tinggal. Kenapa mereka tinggal? Ya karena mereka tahu mereka tidak adalah orang berdosa. Tuhan Yesus bilang sama perempuan Samaria, aku pun tidak akan menghukum engkau, tapi pergilah dan jangan lakukan dosa yang sama. Pergilah dan jangan berbuat dosa yang sama. Itu pun firman ini mau bilang buat saudara dan saya. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Artinya untuk apa hidupmu dalam dunia ini kalau engkau mengejar hal-hal dunia di dalam tidak takut akan Tuhan? Tapi marilah, dengarkanlah aku, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, datanglah, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lakukanlah introspeksi diri dari hari lepas ini. Ingatlah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Dia telah memberikan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Keselamatan 100%, bukan 99%, tapi 100%. Pegang keselamatan itu. Jangan sia-sia dengan hidup di dalam dunia dengan penuh banyak godaan. Tapi ketika engkau berpegang dalam keselamatan itu, sekalipun untuk berpegang pada keselamatan itu kadang dunia obok-obok hidup. Tapi semampu apapun dunia mengobok-obok hidupmu, karena engkau berjalan pada kebenaran, Tuhan akan jaga dan melindungi. Tuhan akan senantiasa memberikan berkat, mengiringi langkah hidup orang. Janji firman dalam ayat yang ke-6, carilah maka engkau akan ditemukan, berserulah maka ia akan dekat kepada. Selamat menjalani minggu-minggu sengsara, dan yakinlah dalam pergumulanmu engkau tidak berjalan sendiri. Tapi ketika engkau datang dalam keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan semua pergumulan dan persoalan yang ada. Amin. Ya. Kita bersyukur. Hamba telah berhenti berkata-kata yang Allah, menyampaikan undangan keselamatan darimu kepada umat. Hamba menyadari firman yang hamba sampaikan jauh dari kesempurnaan. Tapi hamba percaya Allah engkau adalah sumber kesempurnaan. Sempurnakan firman ini dalam setiap lubuk hati umat, sehingga ketika mereka kembali pulang ke rumah tangga mereka masing-masing, mereka percaya dan mengimani roti hidup telah diberikan secara cuma-cuma kepada mereka, sehingga mereka menjalani hari-hari hidup ini dengan sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saya mengundang saudara-saudara kami berdiri. Di hadapan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang juga Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus,
dengan kepala kami yang tertunduk ya Allah. Masing-masing hati kami melapaskan syukur kepada-Mu. Syukur karena kasih setia dan perlindungan Tuhan yang telah mengantar kami masuk dalam rumah-Mu yang kudus. Mensyukuri segala kebaikan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Itu membuat kami ya Allah dengan sukacita boleh mengulurkan tangan kami berbagi berkat yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Rasa syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah persembahan setiap umat-Mu yang telah dipersembahkan melalui pundi-pundi dan kotak pembangunan, bahkan persembahan-persembahan syukur yang dipersembahkan masing-masing umat, ya Allah, terimalah setiap pemberian umat-Mu ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan, dan persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik dan benar bagi pelayanan dalam jemaat ini. Ketika umat-Mu memberi, mereka tidak berkekurangan, tapi berkat firman-Mu, Engkau senantiasa curahkan berkat-Mu itu bagi setiap umat-Mu. Berkati setiap pelayan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga mereka dapat mengelola dengan baik dan benar, sehingga pelayanan dalam jemaat ini boleh berjalan di dalam kasih dan perlindungan. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang boleh hadir pada saat ini, baik orang tua, para lansia, anak-anak muda-mudi. Mereka masing-masing datang dengan pergumulan mereka ya Allah, pergumulan menyangkut hidup rumah tangga, pergumulan menyangkut usaha dan pekerjaan, pergumulan menyangkut pendidikan dan masa depan anak-anak ini, pergumulan menyangkut pekerjaan yang sementara bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang bergumul, anak-anak muda, untuk bertemu dengan pasangan hidup yang telah Tuhan persiapkan. Ya Tuhan, sendengkan telinga-Mu, dengarkan setiap pergumulan umat-Mu yang mereka persembahkan di tempat duduk mereka masing-masing. Dan kami percaya jawaban Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami boleh datang mempersembahkan semua harapan, impian, cita-cita kami, tapi kami hanya boleh datang dan persembahkan bukan kehendak kami yang jadi ya Allah, tapi kami percaya kehendak dan rancangan Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang masih acuh tak acuh akan jam-jam kebaktian ini. Tuhan taruh di hati mereka selagi ada kesempatan, mereka tidak menyia-nyiakan waktu ini ya Allah untuk mencari dan mendekatkan diri kepada-Mu. Tapi biarlah waktu yang ada ini Tuhan, Roh Kudus bekerja mengingatkan mereka untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kami berdoa menyerahkan para lansia, para janda duda dan anak yatim piatu. Tuhan berkati mereka, sehingga di usia mereka yang sudah lanjut, mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani hari-hari hidup, menjadi contoh dan teladan hidup yang baik bagi anak cucu, bahkan di dalam persekutuan jemaat ini. Janda duda dan anak yatim piatu, Tuhan taruh di hati mereka bahwa mereka tidak sendiri menghadapi hidup ini, tapi ada tangan Tuhan yang tetap terangkang memberkati mereka. Untuk itu biarlah mereka menjalani hari-hari hidup di dalam takut akan Tuhan. Di saat ini juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu dimanapun mereka bekerja. Tuhan berkati setiap jerih lelah pekerjaan setiap umat, sehingga ketika mereka bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan, mereka tidak mudah berkompromi dengan dunia ini. Maka mereka akan menyaksikan berkat-berkat-Mu Engkau curahkan di dalam hidup mereka. Mungkin sedikit mereka terima Tuhan, tapi yang sedikit itu diberkati Tuhan, sehingga mencukupi kehidupan di dalam rumah tangga.
buah-buah rohani dalam kehidupan setiap umat. Sehingga umatku semakin dewasa di dalam iman, dan jemaat ini semakin bertumbuh menghasilkan buah-buah rohani yang terbaik. Kami hanya bisa datang berserah dan menyerahkan jemaat ini ke dalam kami. Kami hanya bisa menabur. Tuhan, Engkau yang akan menumbuhkan. Maka berkati jemaat dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Jemaat yang aktif sebagai simpatisan, yang setiap saat datang menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam jemaat Bukit Sion Mamuju. Biarlah mereka pulang dengan membawa berkat firman Tuhan yang menguatkan iman mereka, sehingga mereka semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani di dalam kehidupan mereka. Saat ini ya Allah, hamba-Mu berdoa menyerahkan kehidupan gereja Kristen Sulawesi Barat. Tuhan memberkati pimpinan gereja kami mulai dari sinode tingkat kasih sampai ke jemaat-jemaat, sehingga supaya pimpinan gereja mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Mereka boleh melayani setiap jemaat yang Tuhan percayakan, melihat akan perkembangan gereja Kristen Sulawesi Barat. Kami berdoa menyerahkan pengurus klasis pesisir Manakara, sehingga mereka juga boleh bekerja dengan sungguh dan takut akan Tuhan, melihat perkembangan gereja-gereja yang ada di klasis ini. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Bapak Presiden bersama para menteri. Engkau memberkati TNI dan Polri. Engkau memberkati pimpinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Tuhan memberkati Bupati dan Wakil Bupati. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh dan takut akan Tuhan. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami tahu beberapa bulan ini akan berakhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur. Selaku satu persekutuan umat-Mu, kami datang kepadamu. Tuhan, persiapkan pelaksana tugas yang akan mengemban tanggung jawab memimpin akan Provinsi Sulawesi Barat ini. Siapapun orangnya, kami minta kepadamu ya Allah, Engkau memberikan anak-anak Tuhan yang akan mengambil bagian dalam kepemimpinan ini ya Allah, sehingga semuanya boleh jadi bukan sesuai rancangan kami, tapi kami datang meminta kepadamu ya Allah, dan rancangan yang jadi bagi kami, bagi Provinsi Sulawesi Barat. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan penyebaran virus corona. Putuskan mata rantai penyebaran ini ya Allah, sehingga kami boleh terlepas dari penyebaran virus corona. Kami percaya Tuhan, Engkau ada, kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Jaga lindung semua kami umat-Mu, sehingga kami boleh terhindar dari penyebaran virus corona. Kami senantiasa umat-Mu datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan mereka akan kembali dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami imani, dan itu akan terjadi dalam kehidupan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat melewati satu minggu ini. Tuhan tuntun dan sertai. Khususnya kami berdoa menyerahkan beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah lama bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita. Terkasih Bapak Abraham Kambuno, terkasih Bapak Yakub Sitopa, terkasih saudara kami Nelsi Pengkapada, terkasih Yudhistira, terkasih Adiatma, terkasih Nyonya Sarapoli. Tuhan, Engkau berkati, sehingga mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sudah bergumul dengan sakit penyakit yang lama ini ya Allah, dengan cara Tuhan yang ajaib, memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa menyerahkan panitia pembangunan gedung gereja yang saat ini sudah mulai melakukan pembangunan. Tuhan memberkati tukang-tukang yang dipercayakan. Tuhan memberkati tangan-tangan mereka. Tuhan memberkati alat-alat yang mereka pergunakan, sehingga bangunan ini dengan rancangan ya Allah, Engkau berkati mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga bangunan ini dapat berdiri dengan kokoh mulai dari
rencana. Minggu ini akan kami jalani. Baik kami akan tetap di kota Mamuju, baik setiap umatmu yang akan melakukan perjalanan pelayanan keluar kota, ke kampung-kampung, ke kota-kota besar. Jaga lindung setiap umatmu ya Allah, sehingga mereka melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik dalam perlindungan Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini kami semua aman dalam perlindungan. Kami berdoa menyerahkan kami sebagai perangkat pelayan yang Tuhan berkati mengangkat pelayanan hari ini. Kami percaya semua kami yang mengangkat pelayanan hari ini, jerih lelah kami Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan sungguh-sungguh hati sebagai seorang hamba mempersembahkan pelayanan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sendengkanlah telinga kasih setiamu ya Allah. Dengarkanlah seruan dan permohonan kami, karena kami datang dan persembahkan hidup jemaat ini ke tangan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita bersama memuji Tuhan dari nyanyian Pelengkap Film Jemaat 239. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengangkat pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 285. Bila berada di Our
diucapkan terima kasih kepada Pendeta Edward Sulaitani